Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial pembuatan website pembelajaran online. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat topik pembelajaran. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update dari saya. Oke, kita akan mulai. Seperti biasa kita masuk pada website yang telah kita buat sebelumnya, e-learning seperti ini. Kemudian kita login menggunakan akun guru. Silakan masukkan username dan passwordnya dengan benar. Klik masuk, kita tunggu sampai masuk ke dalam dashboardnya. Ini sudah di dashboard. Kemudian kita pilih kursus yang diikuti, dalam hal ini mata pelajaran dalam kelas tertentu. Kita pilih sejarah Indonesia di kelas biologi pertambangan. Saya klik. Kemudian untuk membuat topik ini kita harus mengklik terlebih dahulu hidupkan mode ubah. Setelah itu kita akan mengubah topik ini dengan mengklik ubah, kemudian edit topik. Ya, untuk mengganti nama topiknya kita klik modifikasi. Saya akan membuat salah satu topik seperti topik pra-aksara Indonesia. Karena kebetulan kita akan belajar sejarah. Penjelasan dari topik ini saya kosongkan saja. Kemudian ini pembatasan akses. Jadi hanya yang memenuhi kriteria yang dibuat di sini yang bisa mengakses topik yang kita buat ini. Jadi kita bisa menambahkan beberapa jenis kriteria. Ini aktivitas completion. Artinya setelah menyelesaikan aktivitas tertentu baru bisa masuk ke topik ini. Saya kasih sebuah contoh, kita klik ini, peserta ajar harus cocok dengan berikut ini. Aktivitas apa yang harus diselesaikan, kita pilih ini. Misalnya saya pilih ini, kemudian tambah pembatasan. Saya pilih ini, artinya siswa hanya bisa mengakses topik ini ketika telah mengisi daftar hadir atau telah membuka link daftar hadir. Jadi itu untuk pembatasan akses ini. Ya, kita coba yang lain. Jadi pembatasan akses berupa tanggal. Ya. Jadi ini berupa tanggal, artinya topik ini, topik pra-aksara Indonesia bisa dibuka setelah mengisi daftar hadir dan setelah tanggal 6 Agustus. Jadi ini sejak tanggal 6 Agustus pukul 00 setelah mengisi daftar hadir baru bisa membuka topik ini. Ya. Bisa juga ini diganti until, artinya topik ini bisa dibuka setelah daftar hadir diisi hanya sampai pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 00. Artinya melewati tanggal 6 Agustus maka meskipun telah mengisi daftar hadir, topik ini juga tetap tidak bisa diakses. Jadi seperti itu. Jadi bisa ditambah tanggalnya, saya tanggal 20 Agustus karena sekarang sudah tanggal 6. Jadi masih bisa ditambah dengan grade. Ini artinya setelah mengerjakan ujiannya. Jadi silakan dipilih. Dia hanya bisa mengakses jika jadi karena kita belum membuat kursus, dia di sini kita belum membuat
ujian, maka dia tidak muncul di sini. Jadi ini sebaiknya digunakan ketika ada ujian kompetensi sebelumnya yang harus dipenuhi sebelum masuk topik ini. Jadi silakan dipilih, ini syaratnya nilainya harus lebih besar atau lebih kecil. Jadi saya hilangkan ini. Kemudian bisa ditambah yang lain, profil. Ini memilih profil-profil tertentu yang bisa mengakses. Jadi pilih profil ini, mau pilih profil apa, misalnya ID, alamat, nama depan, nama belakang. Ya biasanya kalau nama akhir itu biasanya saya gunakan kelas. Artinya jadi kalau saya menggunakan nama akhir sama dengan saya klik di sini 10 GP 10 geologi pertambangan, artinya topik ini hanya bisa diakses oleh siswa yang telah mengisi daftar hadir dan memiliki nama akhir 10 GP. Artinya semua siswa dalam kelas 10 GP sampai tanggal 20 Agustus 2020. Gitu. Masih bisa ditambah. Sedangkan ini yang terakhir, kumpulan pembatasan, adalah membuat pembatasan secara bertumpuk. Jadi seperti ini contohnya. Jadi di dalam pembatasan ini dibuat pembatasan mirip sebenarnya yang di atas, cuma yang di atas ini bersusun, dia ini sub pembatasan di dalam pembatasan. Jadi saya hilangkan saja itu. Kemudian simpan perubahan. Kita tunggu ya. Artinya ya kalau sudah begini, artinya topik sudah berhasil dibuat. Jadi topik aksara Indonesia hanya bisa diakses setelah mengakses daftar hadir. Bisa diakses sampai tanggal 19 Agustus 2020 oleh semua siswa kelas 10 GP. Artinya ketika nanti kita membuat aktivitas di dalam topik ini, kita membuat pembelajaran ujian di dalam topik ini hanya bisa diakses setelah memenuhi kriteria ini. Saya kira cukup jelas penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.